Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu. Masih tetap semangat ya anak-anakku sekalian. Jaga selalu kesehatan dan jangan lupa bahagia. Pembelajaran hari ini masih kelanjutan dari pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang teorema Pythagoras bagian yang kedua. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal teorema Pythagoras, yaitu tentang pengertiannya, kemudian penulisan dalam bentuk rumus, kebalikan teorema Pythagoras, serta triple Pythagoras. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan mempelajari tentang penggunaan teorema Pythagoras. Di antaranya, yaitu yang pertama nanti akan menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, penggunaan teorema Pythagoras pada bangun datar. Baiklah, marilah kita bahas bersama tentang penggunaan teorema Pythagoras. Yang pertama, untuk menghitung panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Seperti yang udah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sedangkan kalau pada segitiga yang lain, tidak bisa kita menggunakan rumus Pythagoras. Baiklah, langsung aja dengan contoh soalnya. Yang pertama, tentukan panjang sisi sebuah segitiga siku-siku jika panjang salah satu sisi siku-sikunya 15 cm dan panjang sisi miringnya 17 cm. Baiklah, akan kita bahas bersama. Sebelumnya kita misalkan terlebih dahulu untuk panjang sisi miring, kita misalkan dengan X, yaitu 17 cm. Ya, ini kalau Ibu gambarkan di sini. Ya, kalau ini siku-siku di sini, berarti sisi di depan sudut siku-siku di depannya ini merupakan sisi miring. Yaitu kita tuliskan X sama dengan 17 cm. Kemudian panjang salah satu sisi siku-sikunya yang di bawah ini Y, ini adalah 15 cm. Kemudian panjang sisi siku-siku yang lain berarti yang di sini Z. Maka menurut teorema Pythagoras, ya pertama kalau sisi miringnya X ini sebagai sisi miring dikuadratkan, maka sisi yang lain ditambahkan. Jadi X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Atau kalau kita menghitung, karena di sini yang ditanyakan Z-nya, berarti Z kuadrat sama dengan X kuadrat sisi miring kuadrat dikurangi sisi yang lain dikuadratkan. Nah, sekarang X-nya ini kita ganti dengan angka 17. Jadi Z kuadrat sama dengan 17 kuadrat dikurangi Y-nya diganti dengan angka 15 kuadrat. Nah, sekarang langkah berikutnya kita hitung Z kuadrat sama dengan 17 kuadrat, artinya 17 kali 17, hasilnya 289. Dikurangi 15 kuadrat, artinya 15 kali 15, hasilnya 225. Nah, ini kita kurangi 289 dikurangi 225, hasilnya adalah 64. Z kuadrat sama dengan 64. Berarti Z-nya, kalau ini kuadratnya dihilangkan, maka di sini ruas kanan muncul akar 64. Di Z sama dengan akar 64. Itu kalian hitung bilangan berapa kali berapa, hasilnya 64. Ya, ternyata adalah 8. Jadi panjang sisi siku-siku yang lain adalah 8 cm. Berarti Z-nya di sini, Z-nya sama dengan 8 cm. Nah, kemudian contoh berikutnya, contoh yang kedua, kalian menghitung berapa nilai P pada gambar di bawah ini. Pertama, tentukan dulu P ini sebagai sisi apa. Kalau ini ada segitiga siku-siku, simbolnya ini berarti segitiga siku-siku, berarti sisi di depan siku-siku, sisi di depan siku-siku. Ini berarti P. Nah, berarti P ini merupakan sisi miring. Ya, karena P nya sisi miring,
maka menghitung P kuadrat, sisi yang lain ditambahkan kuadrat. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jadi P kuadrat sama dengan 24 kuadrat, 24 kali 24, 576. Ditambah 7 kuadrat berarti 7 kali 7 hasilnya 49. Nah ini ditambahkan hasilnya 625. Jadi P kuadrat 625 berarti P-nya ini kuadratnya hilang, di sini muncul akar 625. Akar 625 itu artinya kamu cari bilangan berapa kali berapa, hasilnya 625. Ternyata hasilnya adalah P-nya 25. Jadi nilai P adalah 25 cm. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan teorema Pythagoras pada bangun datar, langsung aja dengan contoh. Ya, ini sebuah persegi memiliki panjang diagonal 6 cm. Tentukan panjang sisi persegi, kemudian luas persegi tersebut. Ya, langsung aja kita jawab bersama. Ya, kita misalkan terlebih dahulu panjang sisi persegi adalah S. Ya, ini kalau ada bangun persegi, misalkan bangun persegi ini harusnya lurus ya. Nah, ini ciri suatu persegi, sisinya sama semua. Kita misalkan di sini S, ini S. Ya. Kemudian yang diketahui tadi panjang diagonalnya, berarti yang di sini sisi miringnya. Nah, ini 6 cm diagonalnya. Ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras berlaku hubungan kuadrat panjang diagonal atau kuadrat sisi miring itu sebagai panjang diagonal sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Ya, panjang diagonalnya 6 berarti 6 kuadrat sama dengan sisi yang lain. Ini S dengan S berarti S kuadrat ditambah S kuadrat. 6 kuadrat hasilnya adalah 6 kali 6 36 sama dengan S kuadrat ditambah S kuadrat 2S kuadrat. Kemudian menghitung S kuadratnya aja berarti 36 dibagi 2. Di S kuadrat hasilnya 18. Maka S-nya adalah akar 18. Nah, untuk menghitung akar 18, karena ini nggak ada hasilnya, bukan nggak ada hasilnya, tapi karena hasilnya adalah bukan merupakan bilangan bulat. Maka untuk menyederhanakan akar 18, ini bisa dengan cara, ini ya, untuk akar 18, yang tuliskan di sini. Pecah 18 itu berapa kali berapa? Ternyata 9 kali 2. Kalau kita tuliskan berarti akar 9 kali akar 2. Akar 9 3 kali akar 2, maka sama dengan 3 akar 2. Jadi akar 18 ini kalau disederhanakan menjadi 3 akar 2 cm. Ya. Kemudian untuk menghitung luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Ya, untuk mempermudah pengaliannya kita ambil aja yang akar 18 nya, jangan disederhanakan dulu. Jadi akar 18 kali akar 18 hasilnya akar 324 sama dengan 18. Atau kalau kita misalkan akar yang lain, misalkan akar 10 kali akar 10, itu artinya akar 10 kali 10 berarti akar 100. Akar 100 adalah 10. Maka kalau bilangan yang lain misalkan akar 7 kali akar 7, berarti ini bisa langsung hasilnya 7. Akar 5 kali akar 5, maka hasilnya 5. Dan seterusnya. Jadi kalau akar kalikan akar lagi, maka akarnya hilang. Kalau ini angkanya sama. Jadi luas persegi tersebut ini adalah 18 cm persegi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Ibu ulang kembali di sini sambil coret-coret. Ya, teorema Pythagoras ini kalau ada, perhatikan tanda siku-sikunya di mana sambil mengulang kembali. Misalkan ini S, ini R, ini T. Ya, seperti yang kalian tahu, langkah pertama adalah mencari sisi miringnya. Sisi miringnya itu di depan sudut siku-siku, berarti S-nya ini sebagai sisi miring. Ini patokannya kamu cari sisi miring.
Jadi meskipun di sini yang ditanyakan R-nya dulu R, S, kemudian T, yang kamu tuliskan dulu yang sisi miringnya yang S, berarti nanti ditambah. Menghitung S berarti ini ditambah nanti. Sedangkan menghitung yang lain dikurangi. Sekarang yang ditambah apa? Kalau S berarti R ditambah T. Sedangkan kalau R berarti dikurangi, yang dikuranginya S-nya, karena sisi miringnya sebagai pengurang. Ini dikurangi T. Kalau di sini S kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah sekarang ini dalam bentuk rumus. Kalau kita ganti dengan angka, ya yang bawah ini sebagai sisi miring karena letaknya di depan sudut siku-siku. Jadi sisi miring tuh nggak harus bentuknya miring. Jadi meskipun mendatar juga, tapi kalau dia kedudukannya di depan sudut siku-siku, maka itu sebagai sisi miring. Misalkan di sini 20, di sini 16. Ya, maka ini sebagai sisi miring 20. Misalkan ini yang ditanyakan di sini, misalkan apa X, maka menghitung X-nya berarti ini sisi miring 20 kuadrat dikurangi 16 kuadrat. Di X kuadrat sama dengan ini 400 dikurangi 16 16 teh 256. Jadi X kuadrat 400 dikurangi 256 ini 144. Jadi X sama dengan akar dari 144, X sama dengan 12. Ya, ketemu 12. Nah, sekarang kalau kita misalkan pada bangun datar, misalkan ini ada bangun persegi panjang. Diketahui panjangnya misalkan 24, kemudian lebar 18. Cari panjang diagonal nanti miring sini. Nah, misalkan di sini panjang, berarti sini 24, lebarnya di sini 18. Nah, kan yang ditanyakan D. Pada bersih panjang tentunya di sini siku-siku. Yang kamu perhatikan segitiga yang bawah siku-siku. Sedangkan yang atas ini nggak ngaruh. Nah, sekarang menghitung D kuadrat sebagai sisi miring, maka sisi yang lain ditambahkan. 24 kuadrat adalah 576 ditambah 18 324, maka D kuadrat sama dengan 900. Artinya menghitung D adalah akar dari 900, maka D sama dengan 30. Nah, udah ketemu 30. Ya, mungkin dengan beberapa contoh yang Ibu berikan, Ibu harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Ya, di akhir perjumpaan pada pertemuan kali ini Ibu berikan tugas yang kedua. Ya, silahkan kerjakan soal berikut seperti contoh yang telah Ibu berikan di atas. Ya, untuk soal yang pertama, tentukan nilai X. Ya, tentunya bisa ya, ini X-nya, kamu cari berapa nilai X-nya. Kemudian contoh yang kedua, bangun persegi panjang, panjang lebar diketahui, kemudian diagonal panjang sisi. Jadi kalau ini persegi panjang, seperti tadi yang ditanyakan D-nya. Ini panjang 12, lebar 9. D-nya ini berapa? Kemudian sebuah bangun belah ketupat mempunyai panjang diagonal. Kalau belah ketupat, nah itu seperti ini, belah ketupat tuh sisinya sama semua panjangnya ya. Nah, sini sisinya sama semua. Ya, kamu cari yang salah satu segitiga ini nanti, siku-siku di sini. Ya, kalau ini panjang diagonal 24 tuh diagonal sini sampai sini. Berarti kalau hanya ini berarti setengahnya. Itu artinya 12. Sedangkan diagonal yang lain 32, itu dari ujung sini sampai sini. Berarti ini setengahnya adalah 16. Yang ditanyakan S di sini. Panjang sisi belah ketupat. Berarti S-nya itu kamu hitung berapa. Ya, Ibu kira udah paham semua. Akhir kata, ya Ibu cukupkan sekian dulu dan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.